Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan Ride for Palestine ini, di studio sudah hadir dua narasumber, yaitu inisiator serta peserta Ride for Palestine. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian, selamat datang di GTV. Terima kasih. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu kepada pemirsa? Ya, saya Wirawan Dwi, salah satu dari 3 inisiator Ride for Palestine. Kalau Bapak sendiri sebagai peserta ya? Saya sendiri, Pak Sugeng Santoso, saya salah satu sebagai peserta. Oke, buat Bapak dulu nih pertanyaan pertama. Saya cukup tergelitik dengan kalimat olahraga sambil membawa misi kemanusiaan. Mungkin boleh dijelaskan dulu mengenai kegiatan ini? Iya, kita ini memang agak lain, Mbak ya. Oke. Kalau biasanya itu yang aksi-aksi Palestina itu kan biasa di jalan gitu ya. Oke. Atau mungkin dari masjid gitu ya, dari majelis taklim gitu ya. Tapi kita ini para pesepeda gitu, pesepeda terus kemudian karena kita bersepeda, kita mengordinasi banyak komunitas sepeda untuk diajak bergerak bersama untuk kemanusiaan gitu, Mbak. Oke. Gitu. Ini berarti sudah tahun ketiga? Tahun ketiga. Tahun ketiga, pasti sudah banyak peserta yang ikut andil ya. Di tahun ini sendiri ada berapa peserta dan mungkin ada komunitas yang ikut juga atau enggak gitu? Iya, kalau ini tahun ketiga, yang pertama itu kita goes kota-kota. Terus kemudian yang kedua kita sama 1000 km ke Jakarta dari Surabaya. Yang ini sama Surabaya ke Jakarta, finishnya di kantor Kementerian Luar Negeri, tapi dengan pesertanya yang jauh lebih banyak, Mbak. Oke. Dan banyak komunitas yang terlibat juga gitu ya. Jadi harapan kami ini jadi gerakan nasional karena hampir semua komunitas pesepeda itu mendukung kita ya. Jadi mulai dari Surabaya sampai Jakarta ataupun di etapa-etapa yang kita datangi gitu. Mereka sudah antusias. Nanti lewat mana kita akan ikut ke sana. Mulai ada yang dari etapa yang pertama sampai Jakarta, ada yang di etapa kedua lanjut Jakarta begitu. Ada yang cuma di etapa 1 dan 2 gitu aja. Oke, berarti sudah menyebar ya beritanya ya? Ya, betul. Oke, mungkin ini kan jarak yang ditempuh 1000 km nanti ya. Pasti kan jaraknya cukup jauh. Nah, itu bagaimana dari Bapaknya sendiri untuk support peserta atau pengaturan rutenya sendiri itu bagaimana? Ya. Jadi kalau support peserta kita memang ada mobil support ya untuk mengawal teman-teman ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ada kendala gitu, misalkan ya kita enggak berharap ada kendala ya, itu bisa naik ke mobil support gitu ya. Tapi kalau untuk masing-masing peserta itu mereka sudah siap dengan perlengkapannya sendiri, Mbak. Kayak misalnya mereka harus bawa ban dalam cadangan gitu, alat cukit untuk ban itu. Jadi mereka memang sudah kami pesani untuk menyiapkan itu gitu. Siapkan tapi dimasukkan ke dalam mobil itu? Enggak sih. Jadi kalau tas-tas itu masih di sepedanya masing-masing gitu ya. Jadi tetap tasnya di situ. Tapi kalau misalkan ada ban bocor terus kemudian butuh waktu yang lebih cepat gitu ya, mungkin dimasukkan mobil untuk cari tempat tambal ban gitu ya, atau nambal sendiri gitu. Oke, sebagai sepeda tentunya sisi kegiatan olahraga dan kesehatan juga menjadi perhatian ya Pak ya. Seperti apa saja kegiatan para pesepeda yang mengikuti Ride for Palestine ini? Bocorannya masih akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ada satu peserta yang ternyata juga melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Mekah. Pak Sugeng, bisa diceritakan nggak? Kok bisa tiba-tiba lanjut ke Mekah itu bagaimana ceritanya? Sebetulnya acara yang ke Mekah itu sebenarnya awalnya itu kita berangkat tanggal 1. Tapi karena ada acara yang Quest for Ride for Palestina, alhamdulillah saya bisa bergabung dan itu suatu hal yang istimewa bagi saya. Seharusnya saya ke Jakarta kan gue sendiri ya. Ini alhamdulillah ini rame-rame. Karena bisa ditemani ngantar sampai ke Jakarta. Oke, untuk koordinasi di setiap negara yang akan dilewati serta apa metodenya itu perjalanan nanti seperti apa Pak? Kebetulan kalau kita pas lewat negara yang misalnya contoh Singapura atau Malaysia atau Bangkok ya, kebetulan kan kedubes kita kan ada di pusat kota ya. Ya kita memang waktu itu sempat singgah di situ ya, artinya sempat
mengkoordinasikan bahwa ini saya mau lewat. Berarti sempat koordinasi terlebih dahulu gitu ya? Iya, sebenarnya sih nggak ada kewajiban, tapi teman-teman banyak orang kalau bisa harus melaporkan. Oke. Untuk Right for Palestine sendiri mengenai pengumpulan donasi, seperti apa metodenya dan bagaimana dengan penyalurannya sepertinya? Jadi kalau donasi itu kan memang sensitif Mbak ya. Iya, benar. Kita mengumpulkan dana dari masyarakat, karena itu kita tidak bisa ini sendirian. Gitu. Kita gandeng Lembaga Amil Zakat Nasional, LMI, Lembaga Manajemen Infak, yang dia ini sudah 30 tahun Mbak. Jadi dan dia ketika awal teman-teman itu, di awal-awal kita memang ini, koyok sidak gitu ke LMI dengan teman-teman. Supaya teman-teman juga tahu LMI itu bagaimana kantornya, terus kemudian ini bener apa enggak gitu, terus kemudian performanya gimana gitu. Nah itu dari situ kemudian teman-teman tahu dan yakin bahwa kita bisa lewat LMI, karena memang LMI ini sudah punya koneksi ke Palestina Mbak. Beberapa kali memang sudah memberikan bantuan ke Palestina gitu. Oke. Selain untuk kegiatan besok ini, bagi komunitas goes apa saja yang bisa dilakukan dari hobi bersepeda ini? Apakah ada yang goes ke tempat kerja atau memang hanya di hari-hari tertentu seperti CFD, atau ada kegiatan seperti ini baru goes atau seperti apa? Jadi salah satu kegiatan Right for Palestina ini, salah satu tujuannya itu untuk memasyarakatkan dan untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa gaya hidup bersepeda ini baik loh. Untuk kita, untuk masyarakat, untuk lingkungan itu baik gitu. Sehingga mudah-mudahan masyarakat jadi tahu, oh ternyata ini sepeda ini jadi alat transportasi gitu ya. Nah kalau saya ini termasuk yang baik to work Mbak, jadi setiap hari bersepeda gitu. Jadi dari rumah ke kantor 20 kilo berarti PP 40 kilo lah, itu lumayan. Menurut Bapak Sugeng sendiri nih, sebagai peserta, untuk kampanye ini menurut Bapak gimana? Positifnya seperti apa menurut Bapak? Apakah dari pemirsa yang mau ikut, apakah ini cocok, rekomen atau enggak? Ya menurut saya sih, saya sebagai penghobi sepeda itu sangat cocok dan sangat direkomen gitu. Artinya dengan bersepeda kita akan menjadi sehat. Nah, artinya kebetulan saya penghobi sepeda, artinya saya juga bisa pesan untuk masyarakat bahwa kita harus olahraga untuk apa? Untuk supaya sehat gitu. Iya, supaya sehat ya Bapak ya. Artinya yang mau sepeda monggo, yang lainnya monggo. Kita bebas apa yang diinginkan oleh masing-masing, apa olahraga apa yang diinginkan agar kita menjadi sehat. Berarti mau lari atau mau jalan boleh monggo gitu ya. Boleh. Yang terakhir, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa yang di rumah mengenai kegiatan Right for Palestine ini. Ya, jadi kita itu mengajak semua cyclist maupun masyarakat umum gitu, bahwa untuk memperjuangkan kemanusiaan itu bisa dengan bersepeda gitu. Setiap kayuhan kita itu adalah doa untuk masyarakat Palestina, gitu Mbak. Terima kasih atas waktu dan kedatangan ke studio Pojok Arena. Semoga kegiatan besok bisa berjalan sukses dan lancar. Amin. Besok diberangkatkan Bu Khofifah Mbak. Oh iya, monggo. Semoga selamat sampai tujuan Pak. Mitrana jangan kemana-mana dulu. Pojok Arena masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya.